Hai, Gideon Simanjuntak di sini. Saya percaya Tuhan yang memanggil saudara untuk menyaksikan segmen kerinduanku ini. Jangan pergi kemana-mana dulu. Biarkan Roh Kudus bekerja melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Karena saya percaya apa yang kita mulai dengan Allah akan kita akhiri dengan kemenangan. Firman Allah mengatakan dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-41 sampai ayat yang ke-46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dewa hujan sudah kedengeran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Ayat yang ke-40. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia kepada bujangnya, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Ayat yang ke-14. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. 46. Tetapi kuasa Tuhan berkuasa atas Elia. Ia mengikat pinggangnya, berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Hari ini kita akan membahas mengenai melihat yang tidak terlihat. Ya, melihat yang tidak terlihat. Dalam perikop ini kita melihat sebuah visi yang indah dari Elia. Elia berkata kepada Ahab, "Pergilah, karena akan ada hujan besar, akan derau bunyi hujan sudah aku dengar." Padahal kita semua tahu ceritanya, belum ada hujan, bunyi pun juga belum didengar. Tetapi Elia berkata dengan imannya. Hari ini apa yang saudara imani, Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, karena Allah menghendaki saudara untuk percaya dulu baru dapat melihat. Saya ulang sekali lagi, Allah mau saudara percaya dulu baru saudara akan melihat, karena apa yang mulutmu doakan matamu akan melihatnya. Saya percaya apapun yang menjadi visi saudara, apapun menjadi mimpi saudara, apapun menjadi cita-cita saudara, percaya dulu, serahkan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan di ayatnya yang ke-43, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat ini mengajar kita bahwa Elia naik ke puncak gunung, artinya mencari tempat sepi, dan ia membungkuk ke tanah dan berlutut badannya, artinya ia berdoa. Jadi ketika saudara ingin memiliki visi, saudara memiliki mimpi, memiliki kerinduan, bawa semuanya kepada Tuhan. Hari ini apa targetmu? Hari ini apa rencanamu? Hari ini apa mimpimu? Hari ini apa cita-citamu? Berlutut sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Visimu, mimpimu akan Tuhan buat menjadi kenyataan. Poin yang kedua, Alkitab mengatakan setelah itu ia berkata, ayat yang ke-43, kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia kepada bujangnya, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Ayat ke-44 dikatakan, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Sebesar telapak tangan artinya apa? Sebenarnya nggak ada apa-apa saudara, tetapi iman Elia membuat sekalipun cuma sebesar telapak tangan, sekalipun nggak ada dasar untuk berharap, Elia beriman Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu dalam hidupnya. Tuhan sanggup menjawab doa Elia. Hal yang sama juga dapat saudara dan saya lakukan ketika saudara beriman, menyerahkan mimpimu kepada Tuhan, dan yang kedua saudara punya iman, percaya bahwa apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara, Tuhan akan menyertai saudara dan akan Dia buat menjadi kenyataan. Apapun kata orang atas mimpi saudara, apapun kata orang akan masa depan saudara, apapun kata orang tentang keluarga saudara, berhenti mendengarkan perkataan orang yang menjatuhkan, mulai mendengarkan perkataan firman yang membangkitkan. Berhenti mendengarkan perkataan orang yang meragukan, mulai mendengarkan perkataan Allah yang membuat saudara memiliki kepercayaan diri. Yang ketiga dan yang terakhir, Alkitab mengatakan, lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Saya suka sekali, Ahab adalah raja yang hendak
membunuh Elia bersama dengan istrinya Isabel. Ahab mencari-cari Elia, tapi Alkitab mengatakan Elia memiliki belas kasihan. Elia memiliki kasih kepada Ahab, dan ia berkata kepada Ahab, pergi karena hujan akan datang. Saya percaya ketika saudara memiliki visi, memiliki iman untuk melihat yang tidak terlihat, yang pertama dimulai dengan mengandalkan Tuhan, yang kedua dimulai dengan beriman, dan yang ketiga dimulai dengan memiliki kasih. Apa maksudnya? Apapun cita-cita saudara, jangan sampai tidak ada kasih. Apapun kerinduan saudara, apapun target hidup saudara, jangan pernah tukar Yesus dengan apapun, karena ketika kita memiliki kasih, kita dapat melakukan perkara-perkara hebat dan gagah perkasa. Saya percaya firman Tuhan ini pasti akan memberkati saudara. Bagikan kepada teman-teman saudara, kepada rekan-rekan saudara, kepada keluarga-keluarga saudara di masa-masa sukar ini, biar kabar baik ini menjadi berita baik bagi setiap orang yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.